yang bekerja di negara Anda. Itu bukan jasa, kakak, ya. Malaysia dan warga Malaysia tidak sedang beramal jariah kepada warga negara asing. Orang asing tak malas bekerja di negara Anda, apalagi warga kami, ya. Upah minimum, gaji minimum hanya Rp1.500, tak payah sombong, oke? Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini ada orang Indonesia yang menanggapi kesombongan dari netizen Malaysia. Ini satu video yang menarik sekali, dan apa yang dibahas dalam video ini, sebelum kita berkomentar tentunya kita akan lihat dulu. Terima kasih atas komentarnya. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk memojokkan siapapun atau memusuhi siapapun, ya. Ini ada komentar dari teman kita di Malaysia, ya. Dia meminta kita untuk memberikan kesan yang positif kepada Malaysia. Kesan yang positif, mohon maaf saya cakap sejujur-jujurnya, kembali kepada warga Malaysia dan pemerintah Malaysia. Ya, negara Anda kesan mau positif atau negatif tergantung kepada negara Anda sendiri, warganya bagaimana, pemerintahnya bagaimana, kebijaksanaannya bagaimana, ya. Masalah pendatang asing, pekerja asing, bagaimana negara Anda memperlakukan warga negara asing, ya. Kalau marak terjadi eksploitasi warga negara asing, apalagi perlakuannya tidak manusiawi kepada warga negara asing, khususnya pati, pekerja asing tanpa izin, diperlakukan secara tidak manusiawi, dieksploitasi tenaga kerja mereka secara keji dan secara licik oleh toke-toke di negara Anda. Dan ini kembali lagi kepada pemerintah Anda, apakah akan menghukum toke-toke ini atau tidak, ya. Pembiaran terhadap kes-kes macam ini, itulah yang akan merusak reputasi negara Anda di mata dunia internasional. Benar sekali. Ya. Saya harus cakap ini dengan sejujur-jujurnya. Kembali kepada Anda, ya, bagaimana Anda menyikapi masalah ini, ya. Jadi kesan dunia terhadap negara Anda itu tergantung kepada Anda dan pemerintah Anda, oke? Yang kedua adalah warga Indonesia harus bersyukur dan berterima kasih kepada jasa dari Malaysia. Mohon maaf kakak, ya. Saya harus bercakap jujur. Kita tidak ada hutang budi kepada Malaysia, iya, benar sekali, atau kepada toke-toke di Malaysia, ya. Toke-toke di Malaysia nak menjimatkan uang mereka dengan memakai tenaga kerja yang murah. Sebab itu dia nak import tenaga kerja asing, ya. Dan itu tidak hanya dari Indonesia, tapi dari Bangladesh, dari negara Myanmar, dan lain-lain. Banyak sekali warga asing yang bekerja di negara Anda. Itu bukan jasa, kakak, ya. Malaysia dan warga Malaysia tidak sedang beramal jariah kepada warga negara asing, ya. Jadi mohon sikap ini harus diluruskan, harus jujur, ya. Anda memakai kami karena kami murah, ya, bukan karena Anda baik hati, ya. Yes, mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan karena Anda terlalu baik hati nak mengejar pahala, bukan macam itu, ya. Bukan. Anda harus jujur kepada diri sendiri. Anda pakai warga asing karena sama-sama Anda membutuhkan uang Anda. Motivasi adalah demi keuntungan Anda sendiri, ya. Jadi toke-toke di Malaysia yang mengimpor tenaga kerja asing, mereka tidak sedang berbuat amal jariah kepada negara manapun dan kepada warga asing manapun, ya. Anda mau membeli, kami menjual, macam itu. Ini semata-mata transaksi bisnis, ya. Jadi warga asing menjual keringat, ya, dan tenaga kerja mereka kepada warga Malaysia, ya. Dan ini harus kita sebut macam itu. Jadi ini bukan ada hubungan antara pemberi bantuan sosial yang membagikan apa-apa dengan percuma kepada orang-orang yang miskin, ya. Bukan macam itu, ya. Anda tidak sedang membagi sesuatu yang percuma kepada warga miskin, bukan macam itu, ya. Jadi jangan sebutkan balas budi atau jasa atau pahala macam itu, tak ada, ya. Nggak ada hubungannya. Semata-mata hubungan simbiosis mutualism, ya. Karena kita saling juga membayar keringat, saling memerlukan, ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya harus cakap jujur masalah ini. Semoga jawaban ini memuaskan hati Anda, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Terima kasih. Yang mau komentar silakan boleh komentar, jangan membuli saya.
Yang memberikan like, terima kasih. Yang membagikan ini, terima kasih. Dan yang belum follow saya, silakan follow saya. Terima kasih. Terima kasih atas komentar Anda ya. Ini Bapak ya, lihat ini berita ini ya dari organisasi hak-hak asasi manusia United Nations ya, PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Ini bukan dari saya ada maksud untuk menjelekkan negara Anda ya, tapi ini laporan dari United Nations Human Rights Commission ya. Ini orang Bangladesh pun sekarang dah mulai komplain masalah eksploitasi ya. Ini harus jadi case-case macam ini harus diperbaiki ya, kalau tidak akan disoroti oleh dunia. Ini dari The Star Malaysia ya, gaji resmi di negara Anda kepada pekerja lokal atau asing dengan visa Rp1.500, 5 juta kurang sedikit ya. Uang ringgit tiap-tiap hari sekarang jatuh nilai ya. Jadi jangan terlalu sombong ya, sekarang negara Anda bukan destinasi menarik buat warga Indonesia untuk kerja. Gaji sudah terlalu murah ya, tak payah kerja sana. Lalu paspor juga sering ditahan oleh toke dan agent. Ini dari Malaysia Today ya, perlakuan terhadap pekerja asing di negara Anda sangat memalukan ya. Ini dari malaysiatoday.com, media Anda sendiri, bukan media kami. Saya bukan bermaksud untuk menjelekkan negara Anda, tapi ini berita-berita dari media-media Anda sendiri ya. Ini dari The Guardian, harian online UK ya. Mereka soroti masalah eksploitasi pekerja asing di negara Anda ya. Agen-agen menahan paspor dari 15 orang warga Nepal ya. Mereka sistem outsourcing ya, mereka bekerja di gerai ini ya, restoran ini. Jadi gerai ini, restoran ini bukan bersalah, mereka tak ada salah, mereka pakai pekerja asing yang dikontrak dari agensi. Agensi itu tampung pekerja asing ya, dipekerjakan di restoran ini, lalu gaji mereka dipotong oleh agen banyak-banyak. Sebab itu para pekerja asing itu komplain ya, dan ini jadi viral di sana ya. Dan ini sudah diputus kontraknya dengan agent ya. Seperti itulah sistem di negara Anda tahu sendiri, outsourcing ya. Pekerja asing dengan visa pun itu dieksploitasi, banyak yang jadi korban ya. Paspor ditahan ya. Buat warga Indonesia yang menonton ini, hati-hati ya, berangkat kerja ke sana pastikan paspor Anda dipegang, jangan mau paspornya ditahan oleh toke ya. Semua persetujuan, perjanjian harus tertulis. Hak-hak Anda apa ya, datang ke negara mereka pakai visa resmi. Jangan boleh paspor Anda diambil ya. Jangan mau ke negara-negara yang membenarkan paspor Anda diambil, ditahan oleh majikan ya, atau ditahan oleh agen. Anda akan dieksploitasi. Anda nggak bisa kemana-mana ya. Nah, ini buat Bapak satu ini, teman kita ini, jangan sombong ya. Negara Anda kalau tidak ada perlindungan buat pekerja asing, selalu eksploitasi macam ini marak terjadi. Orang asing tak malas bekerja di negara Anda, apalagi warga kami ya. Upah minimum, gaji minimum hanya Rp1.500, tak payah sombong, oke? Banyak warga kami boleh bekerja di negara sendiri, boleh bekerja di Taiwan atau Hong Kong, atau di Korea Selatan, atau di Jepun. Yang lebih besar gaji, perlindungan hak-hak asing, pekerja asing lebih baik, ya. Hak-hak bercuti juga lebih baik, ya. Jadi tolong jangan sombong, oke? Terima kasih. Oke teman-teman ya, demikian ya tanggapan dari orang Indonesia, bagaimana netizen Malaysia yang sering menyombongkan diri, bagaimana warga Malaysia yang sering menyalahkan atas keberadaan warga asing yang ada di Malaysia, dan mereka sering menyebut dari apa yang didapatkan oleh para warga asing di Malaysia itu merupakan jasa baik dari majikan Malaysia ataupun Malaysia. Dan inilah yang kita orang Indonesia mungkin tidak setuju ya. Ini bukan jasa baik, tapi di mana ini adalah merupakan satu hubungan bisnis di mana para majikan ataupun toke di Malaysia itu membutuhkan tenaga yang murah, dan di Indonesia, di Bangladesh ataupun di negara-negara yang sering mengirimkan ke Malaysia itu merupakan tenaga kerja yang murah
Sekali lagi, ini bukan seperti apa yang orang Malaysia sering katakan bahwasanya ini adalah jasa orang baik dari apa yang didapatkan oleh para pekerja ataupun warga asing di sana. Ini adalah satu imbal balik di mana para pekerja itu juga membayarnya dengan keringat. Wajarlah kalau mereka juga mendapatkan hasil, walaupun itu sebenarnya di Malaysia gaji segitu pun, walaupun gaji di Malaysia dengan nilai yang segitu itu sudah sangat minim sekali. Terkadang juga terjadi hal-hal dari kelicikan dari majikan-majikan di Malaysia terhadap para pekerja. Oke teman-teman ya, demikian videonya bagaimana orang Indonesia mengcounter kesombongan dari orang Malaysia ataupun netizen Malaysia yang berkomentar pada akun TikToknya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar.